Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati B dengan nomor induk mahasiswa 20044111023. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, definisi jaringan komputer. Yang kedua, itu jenis-jenis jaringan komputer. Yang ketiga, komponen jaringan komputer. Yang keempat, topologi jaringan komputer. Dan yang kelima, yaitu manfaat jaringan komputer. Langsung saja, yang pertama, definisi jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Datanya itu berupa informasi dan pemrograman. Penggunaannya bersamaan dengan perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya result misalnya printer dan saling bertukar informasi. Adapun keunggulan dari local area network yaitu pemakaian sumber daya secara bersamaan, lebih banyak terminal yang terhubung ke sistem, memungkinkan komunikasi melalui email. Di samping keunggulannya, LAN juga memiliki kelemahan, yaitu instrumentasi tidak sederhana. Yang kedua, ada kemungkinan password dapat ditembus dan virus mungkin dapat membluetooth. Jenis jaringan komputer selanjutnya yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Nah, adapun keunggulan dari MAN ini yaitu cakupan wilayah jaringannya lebih luas sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih efisien. Yang kedua, mempermudah dalam hal berbisnis. Yang ketiga, keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Adapun kelemahan dari MAN yaitu yang pertama, lebih banyak menggunakan biaya operasional. Yang kedua, dapat menjadi target operasi oleh para hacker untuk mengambil keuntungan pribadi. Yang ketiga, untuk memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Nah, jenis jaringan komputer yang ketiga adalah Wide Area Network atau WAN. WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Nah, keunggulan dari WAN yaitu bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas sehingga berbisnis dengan jarak yang jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. Sedangkan kelemahannya yaitu biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Nah, jenis jaringan komputer yang keempat yaitu internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat.
Adapun kelebihan dari internet yaitu memudahkan mendapatkan informasi. Karena dengan situs pencarian seperti Google dan ensiklopedia online seperti Wikipedia dan juga dengan berbagai situs berita online, kita dapat dengan mudah mendapatkan referensi ataupun informasi terbaru. Kelebihannya yang kedua yaitu menyediakan berbagai hiburan. Yang ketiga, memudahkan transaksi online. Yang keempat, memudahkan penanganan bencana. Dengan internet, kita bisa melihat prediksi bencana seperti angin topan dan dapat mudah memberikan peringatan pertama tentang bencana. Dan yang pastinya, internet ini memudahkan kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya, kekurangan dari internet yaitu tersebarnya informasi bohong atau hoaks. Yang kedua, adanya konten negatif. Yang ketiga, tersebarnya virus komputer. Jenis jaringan komputer selanjutnya adalah jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel atau jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Dalam kata lain, jaringan nirkabel merupakan pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Selanjutnya adalah komponen jaringan komputer. Yang pertama itu klien. Klien dalam ilmu komputer adalah sebuah aplikasi atau sistem yang mengakses sebuah sistem layanan yang berada di sistem atau komputer lain yang kita kenal dengan server melalui jaringan komputer. Fungsi klien yaitu untuk pertukaran akses web. Klien server berperan sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada pengguna atau user di seluruh dunia. Hal ini serupa dengan akses email, database, dan sebagainya yang berkaitan dengan jaringan browser. Yang kedua adalah server. Server adalah sistem komputer yang menyediakan sumber daya atau pusat penyimpanan data dan layanan khusus. Fungsi server ini adalah yang pertama menyimpan data atau informasi, yang kedua menyediakan database untuk dijalankan, yang ketiga mengatur lalu lintas transfer data atau file. Komponen jaringan komputer yang ketiga yaitu modem. Modem merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan lokal area network dengan jaringan internet. Komponen jaringan yang keempat yaitu hub. Hub menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan informasi ke perangkat. Jika salah satu port hub sedang sibuk, maka port yang lainnya harus menunggu untuk mengirimkan sinyal ke perangkat. Komponen jaringan komputer yang kelima yaitu switch. Switch adalah sebuah perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang berfungsi sebagai alat penghubung antar komputer. Komponen jaringan komputer yang keenam yaitu kabel jaringan dan konektor jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Kabel jaringan yang sering digunakan dalam jaringan komputer diantaranya itu kabel koaksial, kabel UTP, dan kabel fiber optik. Komponen jaringan komputer selanjutnya yang ketujuh yaitu router. Router berfungsi untuk dapat menghubungkan beberapa dari jaringan yang berbeda dan berguna untuk menyampaikan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Tapi router berbeda dengan switch, karena pada switch digunakan untuk menghubungkan beberapa dari komputer menjadi satu jaringan yang disebut dengan LAN atau Local Area Network. Sedangkan pada sebuah router memiliki fungsi yaitu untuk dapat menghubungkan antara jaringan LAN satu dengan jaringan LAN yang lainnya. Komponen jaringan komputer yang kedelapan yaitu NIC atau Network Interface Card. NIC merupakan sebuah komponen hardware yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop ke dalam sebuah jaringan. Selanjutnya adalah topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi jaringan komputer bus.
Nah, topologi ini menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan komputer terhubung pada kabel tersebut. Sederhananya, terdapat satu kabel yang berfungsi sebagai media transmisi yang terbentang dari ujung ke ujung. Kedua kabel tersebut ditutup dengan terminator yang biasanya memiliki ketahanan listrik 60 ohm. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer memiliki biaya instalasi yang murah. Selain itu, kerusakan yang terjadi pada satu komputer tidak akan mempengaruhi komunikasi pada komputer lainnya. Topologi jaringan komputer yang kedua yaitu topologi jaringan komputer ring. Nah, topologi jenis ring merupakan sebuah media transmisi yang menguntai dari terminal pertama ke terminal lainnya, pada akhirnya membentuk lingkaran. Jalur transmisi topologi ini hanya satu arah. Kegagalan yang terjadi pada satu komputer di topologi ring bisa diatasi dengan menyalurkan data melalui jalur lainnya yang masih terhubung. Namun, jika banyak data yang dikirim dalam satu waktu yang sama, pengiriman data akan menjadi lambat. Topologi jaringan komputer yang ketiga yaitu topologi jaringan komputer star. Topologi dan keamanan jaringan komputer model star menggunakan sebuah alat yang bernama konektrator. Alat ini dapat berupa hub atau switch yang menjadi pusat komputer dalam jaringan. Pengelolaan jaringan ini lebih mudah. Apabila terjadi kesalahan dalam komunikasi, maka akan mudah dicari. Sebab setiap komponennya langsung terhubung ke simpul pusat. Kegagalan atau kesalahan pada salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen lainnya. Jika kegagalan terjadi di pusat kontrol, maka seluruh komunikasi akan terputus. Semakin banyak komputer yang digunakan pada jaringan star, nantinya akan membuat komunikasi semakin lambat. Topologi jaringan komputer yang keempat yaitu topologi jaringan komputer tree. Topologi jaringan tree merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jaringan komputer, model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan hidet. Kabel dari hidet akan ditarik menjadi cabang yang terhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Penggunaan topologi jaringan komputer tree akan menemui kesulitan saat mencari cara untuk menunjukkan kemana data akan dikirim karena memiliki banyak cabang. Topologi jaringan komputer yang kelima yaitu mesh. Jenis topologi jaringan komputer mesh biasanya terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringannya tak beraturan. Kegagalan komunikasi pada topologi ini sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan, ada juga beberapa yang boros dalam pemakaian media transmisinya. Tidak heran jika topologi jaringan komputer model mesh ini relatif mahal. Tingkat kesulitan topologi jaringan komputer ini sebanding dengan jumlah komputer yang terpasang. Topologi jaringan komputer yang keenam yaitu topologi jaringan komputer WLAN. Topologi nirkabel menggunakan Wireless Local Area Network yang hampir mirip dengan jaringan LAN, namun WLAN menggunakan wireless device sebagai penghubung jaringannya. Topologi WLAN menggunakan dua mode yaitu mode infrastruktur dan mode ad hoc. Komunikasi yang terjadi pada mode infrastruktur harus melalui access point pada WLAN, sedangkan untuk mode ad hoc, komunikasinya terhubung langsung dengan masing-masing komputer. Selanjutnya adalah manfaat jaringan komputer, yaitu yang pertama, jaringan komputer dapat sharing result, data program peripheral komputer. Yang kedua, manfaatnya media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, manfaatnya memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat, memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Yang kelima, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien.
Yang keenam, dapat menjaga keamanan data lebih terjamin atau hak akses. Yang ketujuh, menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang kedelapan, membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up-to-date. Sekian penjelasan saya mengenai jaringan komputer. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.